Oke, kita ketemu lagi di channelnya Bang Muha. Kawan-kawan, di episode kali ini kita akan membahas tentang cara mencari ide bisnis. Banyak sekali peserta pelatihan yang masih bingung, bagaimana sih Bang caranya mencari ide bisnis. Nah, kita sekarang akan membahas dan mengulas bagaimana caranya untuk mencari ide bisnis dari hal yang paling mudah. Jadi, kita tidak usah ngomong bisnis jauh-jauh lah. Kita akan membahas tentang cari ide jualan. Ada beberapa tips dari Bang Muha untuk kita mencari ide jualan kita. Jadi bagi para teman-teman pemula UMKM atau para mahasiswa atau juga fresh graduate yang ingin memulai usaha di dunia digital, ingin jualan online, jangan bingung. Mau cari produk, caranya ada, yang pasti bisa dipraktekkan langsung. Oke, hal yang paling mudah, kalau kita mencari produk, kata guru saya, kalau kita mencari produk, ya itu harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, produk kita harus unik. Ya, loh Bang, kalau produk unik apakah nggak bisa kita menjual produk sehari-hari? Bisa, tapi ya juga produk unik ini ya seperti hidden gem ya. Itu memiliki suatu kelebihan tersendiri. Jadi produk unik itu pastinya asik lah kalau kita jualan. Persaingannya sedikit pastinya. Karena kita masuk ke step yang kedua, yakni cari yang kompetitornya sedikit. Maksudnya bagaimana kompetitor sedikit? Nah, di dalam dunia ini setiap produk pasti memiliki kompetitor. Tapi di dalam dunia online minimal carilah ya produk-produk yang di dalam dunia online itu masih minim. Kenapa kok seperti itu? Karena kita bisa meminimalisir kompetisi. Apakah kita tidak bisa Bang untuk mencari produk yang memang kompetitornya sangat banyak dan umum? Seperti apa? Seperti sepatu. Nah, sepatu itu hampir semua orang jualan online. Jadi orang pertama kali kalau mau jualan online itu pasti hal yang mau dijual itu satu, apa? Kerudung. Yang kedua, baju. Yang ketiga, sepatu. Ya enggak? Coba ngaku. Siapa yang di sini pas dulu-dulu, kalau di sini ada yang udah jadi pengusaha, pasti dulu-dulu kepikiran jualan pertama pasti jualan baju. Cowok-cowok itu jual jaket, hoodie, baju, jumper, kan, sepatu. Apakah jualan sepatu, hoodie, jaket, kerudung itu tidak berpotensi untuk bisa menjadi besar? Bisa berpotensi menjadi besar, tapi karena terlalu umumnya produk itu menjadikan produk itu persaingannya semakin luas, semakin besar. Jadi effort kita yang kita berikan untuk berbisnis, ya, untuk berjualan di dunia online itu juga butuh sangat banyak yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, produknya harus punya pasar, ya kan? Produknya harus punya pasar. Contoh, produknya nggak punya pasar, ya ini mungkin ini punya pasar tapi pasarnya nggak di sini. Contoh apa? Jualan koteka. Jualan koteka itu kebanyakan di Papua. Apakah nggak bisa jual koteka di online? Bisa, tapi itu minim sekali pasarnya. Karena itu adalah khas dari Papua sendiri, yang mungkin di luar Papua belum dipergunakan. Jadi cari yang ada pasarnya. Kalau bisa pasarnya yang luas. Kita bahas kembali, kenapa kita seorang yang baru itu selalu memilih jualan-jualan umum.
Kita seorang insan pembisnis wirausaha pastinya harus benar-benar mensurvei segala macam lini usaha kita. Kita harus mensurvei tentang seluruh produk yang mau kita jual. Apakah ada pasarnya? Bisa nggak mencukupi kebutuhan kita? Ya karena kita pasti berusaha, berjualan itu juga jangka panjang, bukan cuma buat main-main, ya kan? Kebanyakan tuh mahasiswa karena kebanyakan teman-teman saya dahulu saat mahasiswa, bahkan saya sendiri dulu, teman-teman saya selalu dia bilang, saya punya all shop. Nah, ketika saya mengadakan pelatihan pun saya tanya, di sini siapa yang jual online? Ya kalau anak-anak muda, mbak-mbak, cewek-cewek itu kebanyakan saya bilang, dia bilang, Pak saya punya all shop. Oke, all shopnya untungnya berapa? Untungnya 10.000 sampai 15.000. Paling maksimal sehari 50.000. Loh, oke. Kalau itu hanya dibuat untuk latihan jualan nggak masalah. Tapi kalau itu kita seorang yang memang pengen jadi pengusaha, kalau memang profitnya masih kecil, saya harus katakan harus ditingkatkan atau ganti produk lain. Oke? Karena kenapa? Karena ya mungkin kita bisa jualan, memang benar kita bisa jualan, tapi jualan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Karena niat kita jualan kan pasti mau jadi pengusaha, bukan jadi karyawan. Minimal penghasilan kita itu bisa melebihi dari gaji karyawan, itu yang penting. Kalau gaji UMR-nya Surabaya nih, UMR Surabaya 4,3, minimal kita penghasilan bisa lebih dari 4,3. Biar apa? Biar kita sendiri itu kebutuhan kesejahteraan kita ada. Nah gitu. Makanya jualan, cari ide bisnis itu tidak boleh asal-asalan. Cari 3 produk ini. Yang pertama tadi produknya harus unik. Yang kedua kompetitornya sedikit. Ya, yang ketiga cukup ada pasar. Nah ini bisa dipakai nih. Ini pesan dari guru saya dulu, kalau mau cari usaha ini pesannya, ini Muhajir ini pesannya. Ya salam takdim, salam hormat kepada guru saya Pak Agus yang memberikan banyak wawasan. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk mencari produk atau ide usaha atau ide jualan yang mau kita jual di dunia online? Kalau tadi mencari ide produk yang harus kita tentukan, sekarang nyari produknya. Oke, yang pertama kita mencari produk di pasar. Datangi pasar atau pusat grosir di kota kalian atau di tempat terdekat dengan kalian. Contoh nih, Surabaya ini ada beberapa pasar yang memang menyediakan harga miring dan juga grosir. Contoh, saya itu dulu kalau belum punya usaha senang keliling di tempat ini. Di mana itu? Itu ada di pusat grosir Surabaya, PGS, Pasar Turi, Pasar Selompretan, atau di Pasar Kapasan. Itu saya seneng keliling ke tempat-tempat itu. Itu saya mencari produk-produk yang sekiranya unik, ya, yang sekiranya itu cocok dijual di online. Nah, saya cari itu, saya keliling. Ya memang butuh tenaga. Ya semua itu butuh usaha. Sama kalau kita melamar kerja di tempatnya orang, hal yang pertama kita juga survei mana kantor yang menerima lowongan kita dan mana kantor yang siap diberikan lembar lowongan kita. Nah, kalau kita mau jadi pengusaha, kita juga survei produk mana yang mau kita jual dan di mana kita mendapatkan produk itu yang cocok harganya. Oke? Nah, yang pertama datangi pasar atau pusat grosir di tempat kalian. Kenapa kok harus ke PGS atau ke pusat grosir? Kenapa nggak di online? Jawabannya nanti. Yang terpenting kalau kita ke offline, ya kita keliling dulu ke tempat offline, kita itu tahu kerasa. Kita bisa melihat bagaimana geliat perekonomian di tempat itu dan juga bisa melihat barangnya langsung. Itu yang terpenting. Kita bisa melihat barangnya langsung dan bisa memastikan kualitasnya. Setelah kita mencari ya di pusat grosir di daerah kita bisa mencari referensi ke teman-teman kita. Ya, kita bisa mencari referensi ke teman kita. Contoh nih, ya bilang aja ke temen, bro, ada nggak produk unik di daerahmu? Contoh nih, saya punya teman di daerah sebelah nih, kampung sebelah. Ini ada pemotongan ayam.
wih, ada pemotongan ayam tuh. Nah, akhirnya saya tanya, bro, pemotongan ayam itu bisa dibeli kiloan nggak sih? Karena bisa, ya kan? Ya udah, kita postingin aja tuh pemotongan ayam atau jualan ayam potong. Yang ketiga adalah kita mencari di online. Oke. Cara mencari di online seperti apa? Caranya bagaimana? Kita bisa melihat di sini. Sebentar, saya bukakan Google. Ada Google nih. Kita ketik aja supplier apa? Kita mau cari contoh produk. Kita kok minat ya? Minat produk apa? Nah, ini masih tanpa data nih. Ini masih menggunakan pemikiran kita. Jadi contoh, saya pengen jualan ini ya. Karena itu butuh feel. Kita butuh feel. Saya pengen jualan kayu. Contoh, pengen jualan kayu. Kenapa kok kayu triplek? Nah, tahu kan kayu triplek, kayu lembaran. Nah, kita ketik aja di sini, muncul nih ya. Oke. Nah, di sini muncul saran. Bisa kita telepon satu persatu atau kita cari dia. Nah, kita bisa cari di sini. Nah, ini banyak sih. Kita cari, kita telepon. Ya, yang paling relevan, yang kita kira pasti dekat dengan tempat kita, kemudian ya harganya miring. Nah, cari. Bisa di sini, atau kalau tidak bisa di Google Map, kita bisa cari di sini. Kadang yang bener-bener supplier, kadang kita di sini bukan supplier, kadang-kadang di sini mereka juga reseller. Nah, kita bisa menyiasatinya juga seperti apa? Kalau memang kita mau cari supplier, biasanya supplier itu tempatnya di belakang-belakang. Nah, ini kan ada di halaman belakang-belakang. Ini masih halaman pertama, ini masih ada Indo Trading, Shopee, ya kan, www.99. Nah, kita coba cari di belakang-belakang. Coba ini halaman 6. Karena biasanya supplier asli itu dia kalau UMKM supplier asli kadang-kadang dia itu tidak membenarkan atau tidak menggunakan media digital itu dengan benar, tidak memperbaiki sarana media digital mereka, websitenya kadang-kadang cuma blog, kemudian pokoknya dia cuma ikut-ikutan lah kadang-kadang. Cari di belakang-belakang sini. Nah, kalau ketemu nomornya, kita cari di sini, ketemu nomor telepon. Nah, contoh kayak gini ini pasti punya supply reseller. Ada nomor teleponnya. Ini pasti punya reseller nih. Kita cari. Kayak gini pasti punya reseller. Loh. Pertanyaan, kadang-kadang itu juga punya supplier. Ya, kalau suppliernya udah main online, kita cari yang belum online dulu aja, nggak apa-apa. Nah, kalau udah kayak gini, udah ya. Jadi mungkin kita nggak perlu panjang-panjang lebar. Ya, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jadi itulah cara mencari ide bisnis. Jadi gampang. Saya paling banyak banget ada di Google Map ini. Biasa saya telepon. Dulu saya teleponin. Saya telepon, saya tanya harga berapa. Saya buat list. Harganya di sini segini, harga segini, di sini segini, harga di sini segini. Lah kan? Oke. Jadi kayak gitu, kawan-kawan. Jadi mungkin itu saja yang bisa Bang Muha sampaikan di episode ini. Tetap stay tune di episode selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe untuk pastinya mendapatkan berita-berita atau update-update video terkeren tentang digital marketing. Oke, jangan sampai kelewatan video Bang Muha.